bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati, saya menyikapi diri saya, mengeset diri saya bersiap diri untuk mau melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Jadi kalau hadir ini cuma mendengarkan, tidak akan ada efek. Tidak akan ada efek. Tapi ibu harus punya komit, saya akan melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Jam 3 malam banyak orang ngapain? Berapa banyak setiap tahajud? Sedikit. Ibu bangun tahajud, lakukan. Ibu telah melakukan yang rata-rata orang tidak lakukan. Ya, dan sebagainya. Baik, sekarang kan menunjukkan bagaimana kita bisa melakukan yang rata-rata orang tidak lakukan. Itu yang gua terus dulu, karena ngomong gampang. Ya udah kita lakukan. Terus caranya gimana agar saya bisa melakukan? Punya semangat yang luar biasa sehingga refleks saya mau melakukan yang rata-rata orang tidak lakukan. Yang dibutuhkan adalah refleks kita untuk mau melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Semangat kita mau melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Coba apa rahasianya? Temukan rahasianya, dan rahasianya adalah bening hatinya. Saya akan mengilustrasi sebelum ke hadisnya. Ibu perhatikan air yang bening. Ketika mata airnya bening, mengalirkan air yang bening. Air yang bening, jernih, memberi manfaat. Tapi kalau mata airnya keruh, mengalir air yang keruh, hasilnya juga hal yang keruh. Satu, tentang bening. Yang kedua, jenis air yang bening. Kalau ibu bapak melihat air yang bening, kelihatan luas, kelihatan sempit air yang bening. Air yang bening kelihatan luas apa sempit? Luas. Demikian pula hati yang bening. Hati yang bening akan kelihatan luas sekali. Kemudian yang kedua, air yang bening, kalau di dasar laut di sana ada mutiara atau emas berliannya, kelihatan nggak di dalam? Kelihatan. Kalau airnya keruh, walaupun di kedalaman yang sangat pendek sekali, ada barang berharga, tapi airnya keruh, kelihatan tidak? Tidak. Oke. Satu-satu. Yang lalu saya katakan, saya pernah menguji coba kepada kita semua. Ketika bapak ibu masuk kamar mandi, saya ulang lagi contoh ini biar malah. Kemudian di kamar mandi ada tikus got segede kucing. Kita mengatakan tikus got segede kucing besar apa kecil kemarin? Besar, kan begitu kan? Terus kita uji coba, benar kan tikus got segede kucing di dalam kamar mandi itu? Besar, kita ambil, kita bawa ke airport, ditaruh di tengah-tengah lapangan pesawat terbang. Saya tanya sekali lagi sekarang, apakah tikus segede kucing masih besar? Kecil. Jangan tikusnya ibu yang bawa kelihatan kecil. Kenapa? Karena tempatnya luas. Baik, kalau begitu dalam hidup ini tidak masalah problem besar kecil, bukan pada problemnya. Besar kecil dalam menghadapi kehidupan ini bukan pada problemnya, tapi problem itu hingga di dada siapa, di hati siapa. Kalau hatinya sempit, problem kecil kelihatan. Jadi kemarin dari sampaikan, apa bedanya orang kecil? Orang kecil itu yang hatinya sempit dengan orang besar yang jiwanya besar, bukan orangnya tapi jiwanya besar. Orang-orang kecil, problem kecil kelihatan besar. Sementara orang besar yang jiwa besar, problem besar kelihatan besar. Apa dampaknya? Dampaknya orang-orang yang hatinya sempit, yang kotor hatinya tidak bening. Karena problem kecil kelihatan besar, maka produktivitasnya habis. Misalkan kita punya program, punya problem, usaha anak, aduh saya banyak masalah, terus anak antar, misalkan kan cuma dia yang punya anak, yang lain kan, Pak tolong Pak jadi pengurus masjid bagian ini seksi perubahan, tuh kerjaan saya kamu banyak problem, seakan-akan cuma dia yang punya kerjaan, yang lain nganggur. Oke, saya tanya ke ibu, menurut ibu nih jujur, kalau orang kecil matanya buta, problem besar apa kecil menurut kebanyakan orang? Besar sekali, mata buta itu. Kita mata begini aja kayak itu sudah masuk problem. Coba lihat ketika Nisa, seorang perempuan yang belum lama masuk IND. Kemudian ketika dia usia remaja sekolah SMA kelas 2, matanya kehabisan cairan.
sehingga membuat dia buta. Nanti kapan saya kasih materi tentang bahagia setiap saat yang kaitan dengan hebatnya Allah memberikan anugerah. Habis cairan buta. Dalam keadaan itu tetap sekolah waktu kelas 2. Lingkungannya ternyata anak-anak kecil banyak yang suka mencuri. Ketika ditanya kenapa mencuri, gak bisa bayar uang sekolah. Kemudian Isa kecil mengumpulkan anak-anak, ajari mereka dalam keadaan. Kalau kemudian dari ngajari anak-anak tumbuh menjadi sekolah gratis. Dan 30 tahun kemudian Nisa yang tadi disuruh pindah ke luar daerah, subhanallahnya Nisa hari ini punya sekolah gratis bertaraf internasional, santrinya nggak banyak, cuma 300. Dan menariknya Nisa hari ini sudah menyelesaikan program S2-nya dan sebentar lagi dia sedang ikutin paket program S3-nya doktor dalam keadaan buta. Mau contoh lagi banyak sekali yang lalu pernah disampaikan bagaimana Syekh Amar Bugis lahir dalam keadaan kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, dan tiap malam harus bantu dengan alat pernapasan dari kecil. Apa yang terjadi? Syekh Amar Bugis umur 12 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Dan hari ini Syekh Amar Bugis telah menjadi seorang profesor mengajar di berbagai negara dalam keadaan masih lumpuh dan masih tangannya masih lumpuh. Subhanallah. Coba, saya tanya satu lagi, masuk penjara perlu berbicara kecil, banyak orang besar, tapi tidak bagi Buya Hamka. Buya Hamka ketika masuk penjara dia mengeluarkan karya yang luar biasa, tafsir Al-Azhar. Apa bukan? Di sini beda. Jadi pentingnya benih hati, meluaskan hati kita, benihkan hati kita sehingga luas hati kita. Ini yang makanya ada doa Nabi Musa, masih ingat ibu? Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Apa yang kita lakukan? Dada. Sehingga kalau dada kita luas, problem-problem besar kelihatan kecil. Kalau problem besar kelihatan kecil, produktivitas kita luar biasa. Tetap aktif, walaupun dia sakit tetap mengalirkan pahala, walaupun dia matanya buta karyanya luar biasa. Mohon maaf, kita baru masalah anak sudah kiamat, ya. Udah nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran. Oh, masalah harta sudah habis tutup. Masya Allah. Kenapa? Bukan problemnya ternyata yang besar. Apanya ya? Masalah? Yang masalah problemnya apanya? Hatinya sama. Baik, kita lihat. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amr, dia berkata, pernah dikatakan kepada Rasulullah, qila li Rasulillah SAW, ayyunas afdal, wahai Rasulullah, manusia mana yang paling utama, manusia seperti apa yang utama? Allah Rasul menjawab, kullu mahkumil qalb, setiap orang yang bening hatinya, wasaduqil lisan, dan jujur lisannya. Oh, sahabat berkata, ya Rasulullah, saduqul lisan itu jujur lisannya kami tahu. Wa mahmul qalb, tapi apa yang disebut dengan bening hati? Jawabannya Pak, orang yang tidak cirinya dua kata itu ialah orang yang hatinya bertakwa. La isma fihi, tidak ada dosa di dalamnya. Wala baghya wala wiya wala hasada, tidak ada kejahatan dan tidak ada dendam dan dengki. Perhatikan, kalau yang lalu kan kunci utama untuk bisa sukses adalah bertakwa, betul kan? Maka kita turunkan rahasia berikutnya. Ternyata takwa di sini ya merupakan bagian dari komponen yang ada bagi mereka yang mau bening hatinya. Oke. Nah di sini Rasul mengatakan orang-orang yang menjadi manusia utama ternyata dua unsur. Pertama dia bertakwa, kedua tidak ada dosa, ya. Sedikit dosa, tidak dengki, tidak hasad, tidak jahat. Oke, mari. Saya baru pulang. Ini dari Bang Upaya minta diizinkan saya dari Jumat. Saya ngisi kemarin untuk acara motivasi direksi Telkom dan stafnya di Puncak 2 hari. Di Telkom dari Jumat kemarin ditelepon saya berisi ceramah di kampus Sekolah Tinggi Manajemen Industri, langsung ke Bekasi 2 tempat. Tadi malam jam 11 masih bicara, pagi tadi saya dari Komplek Kesehatan Jati Bening hari di sini, dan saya hanya bisa sampai jam 9 dan jam 10 saya sudah di
di Wisma Jaya dan seterusnya sampai besok insya Allah Selasa baru ada waktu sore baru bisa menikmati istirahat. Apa yang saya sampaikan kepada jajaran direksi Telkom kemarin tidak beda. Ini kaitannya dengan benih hati, kebetulan tema yang di sana diambil tentang ihsan. Kalau pakai bisa. Oke. Ihsan. Coba apa ihsan dengan benih hati? Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat yang datang dengan baju putih, tidak jelas datangnya dari mana, tapi jelas itu bersih sekali. Kemudian salah satu adalah iman, Islam, kemudian fa'akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepada saya tentang ihsan. Apa kata Rasulullah? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam takut tarahu fa'innahu yaraka. Rasul menjawabnya tentang ihsan. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, sungguh Allah melihat. Pertanyaan saya, mungkin nggak yang dimaksud seakan-akan melihat Allah dengan mata ini? Saya tanya, mungkin nggak melihat Allah dengan mata ini? Tidak mungkin. Jangankan melihat Allah, kita melihat ciptaannya matahari kita udah nggak kuat. Nabi Musa mencoba melihat Allah, yang terjadi apa? Binasa. Tentunya yang dimaksud oleh Rasul adalah melihat dengan hati. Nah, ini masalahnya. Nah, orang yang bisa melihat dengan hati yang disebut benih hati, ya, akan menjadi kelompok manusia utama. Saya tanya, kalau dalam perusahaan, direktur yang paling hebat direktur apa? Utama. Kita kalau naik kelas pesawat, maaf, belum Ramadan saya diizinkan oleh Allah umroh mendampingi salah satu penasihat presiden Profesor Dr. Tadi Gani. Beliau adalah rektor Unhas, rektor Universitas Soekarno, dan kemudian dia penasihat presiden. Ditambah lagi ada di BTN Pak Iqbal Atamko. Selama ini karena selama ini saya umroh dalam hubungan biasa, itu kan nantinya luar biasa ya. Begitu keluar, hubungannya sama semuanya sudah jam sekian belum masuk, ternyata beda. Kelas-kelas utama ini ada dengan kelas biasa kan. Masuk sudah ada protokoler, jadi sudah tidak banyak birokrasi, langsung masuk. Ternyata di kelas bisnis juga beda. Di kelas ekonomi kita masih ngantri, begitu kelas bisnis belok sedikit. Di kelas ekonomi selonjor susah, di kelas bisnis ternyata bisa selonjor Pak, bahkan bisa setelah di depan tempat duduk kita bisa merasakan boleh juga nih masuk kelas utama. Sering-sering enak kalau begini ya. Nah, artinya apa? Kelas utama di dunia saja fasilitasnya sudah luar biasa. Bagaimana kalau kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kelompok kelas utama? Siapa yang menyediakan fasilitasnya? Allah, Masya Allah. Ya, ini yang kita bayangkan. Nah, untuk menjadi kelas utama, unsurnya takwa. Masa jawab yang lalu tentang takwa, apa benefit orang yang kelas utama dengan balasan takwa? Yang lalu sudah berapa kali orang bertakwa dikasih jalan keluar setiap problem. Wah, Masya Allah. Orang bertakwa dikasih ilmu yang luar biasa. Orang bertakwa dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang bertakwa dimudahkan terhadap segala urusan. Orang bertakwa diampuni dosanya, dilipat gandakan pahalanya, mati masuk. Itu benefit kelas utama dari Allah Subhanahu wa taala dan kemarin. Oke. Tapi ini bukan benefitnya. Karena kita akan mengejar bagaimana kita bisa meraih benefit tadi. Kita bisa mengejar apa yang Allah janjikan tadi. Oke, baik. Saya akan teruskan dulu. Mengapa menikmati? Bukan dari kata-kata kita, tapi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benih hati merupakan komponen kalau kita masuk menjadi kelas utama. Baik, kita lihat berikutnya. Ini yang kemarin kita baru dibahas. Oke, perhatikan bagian ini. Kul ibu bapak ini menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Mengapa mereka menikmati yang rata?